Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel gua, di channel Septian Awaldi Gunawan. Oke, teman-teman, kali ini gak perlu lama-lama lagi lah ya. Gua mau ngasih tahu caranya gimana cara kita bikin infografik atau infografis yang ada yang kita bisa gunakan di PowerPoint. Itu gimana caranya kita ngasih data secara tampilan infografis. So tetap pantengin videonya, dan gak lupa gue ingetin untuk teman-teman selalu bantu dan dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa ngasih sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya buat teman-teman dan bisa berguna. Harapan gue kedepannya seperti itu. Oke, so langsung aja kita ke kontennya. Ini teman-teman, ini adalah contoh infografis yang udah gua download di Google di sini. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau cari referensi ya tinggal di Google aja sih, infografik misalkan. Nah, dari infografik ini itu banyak pilihannya gitu ya teman-teman. Teman-teman maunya coba yang mana itu bisa lah ya. Dan gua akhirnya memutuskan untuk menggunakan yang ini. Oke, yang ini tadi udah ada di PowerPoint gue, so kita langsung aja mulai. Di sini ada slide kosong dan di sini ada referensinya seperti apa. Kita coba mulai dari yang pertama dulu ya. Kita coba desain dulu untuk backgroundnya. Desain backgroundnya ini warnanya kira-kira mau warna apa? Misalkan warna yang lebih soft gitu, atau warna apa? Itu bisa teman-teman tentuin. Kalau misalkan teman-teman mau variasi warna yang lebih banyak, teman-teman bisa datang ke colors.co. Oke, colors.com apa colors.co ya. Nah, inilah kurang lebih ini dia di colors.co. Di sini teman-teman bisa milih banyak banget pilihan untuk apa namanya, pilihan untuk palet warna. Kita coba pakai warna yang gimana ya, yang ini ya. Oke, untuk backgroundnya kita coba seperti biasa kopas. Untuk linknya warnanya, oke, kita coba warna ini. Kita nggak sesoft ini ya teman-teman. Oke, nah kita mulai dari yang paling atas dulu nih, yang ada petanya ini. Sebenarnya kan di sini teman-teman gampang, tinggal masuk ke home, terus pilih shape yang memang sesuai lah ya. Ini kayak stars and banner, di sini dipilih sama teman-teman. Mungkin mau yang mana, yang ini misalkan. Oke, kita pastiin panjangnya, terus tingginya kayak gimana. Ini juga teman-teman bisa ubah ya, mau sejauh apa. Terus ininya dari sisi poinnya daripada pitanya. Oke, nah kita buat seperti ini aja ya. Jadi nggak akan begitu mirip sama ini, tapi seenggaknya ada sedikit gambaran buat teman-teman akan seperti apa gitu ya. Nah, kita coba untuk ubah lagi, dan di sini secara warna ini kita lainnya hilangin aja, lalu kita ubah warnanya. Kita pakai warna-warna preset aja lah ya supaya bisa lebih cepat. Yang penting ini gue udah infoin ke teman-teman bahwa ada website yang memang nyediain color palette ataupun gradient palette yang bisa teman-teman gunain. Oke, jadi referensinya. Oke, sorry, aduh, gue buka OBS. Nah, selanjutnya kita pilih warnanya. Kita pilih warnanya, nggak perlu yang selaras lah ya gitu, atau misalkan mau diwarnain kuning biar sama kayak ini. Oke, oke. Tapi gue kayaknya lebih suka backgroundnya ini agak sedikit, nah seperti ini nih, kayaknya lebih asik gitu loh ya. Untuk kita kombinasikan atau misalkan bisa lebih terang. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut ke tulisannya, infografik of infografis. Nah, di sini gua tulisannya akan menyesuaikan sama, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih oke dilihatnya, kita tambahin shadow di sini teman-teman. Shadow yang seperti ini, jadi biar lebih kelihatan enak aja lah ya gitu, secara visualnya gitu. Nah, ini sekarang kita tambahin teksnya PowerPoint. Oke,
gue akan tulis PowerPoint of infografis ya. Di sini kita gedein aja, sesuaikan ukurannya. Ini pastiin di middle. Lalu di sini gue bakal pakai Open Sans. Di sini gue kasih bold. Dan di sini kita samain ya, kita pakai outline aja gitu. Kita pakai outline, gampang teman-teman, tinggal pilih PowerPoint-nya atau pilih teksnya, masuk ke format shape, lalu pilih text option. Di sini ada text outline, teman-teman tinggal tambahin. Misalkan mau warna hitam, oke, dengan ini kita no fill aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk ketebalannya tergantung teman-teman. Misalkan oke, biar agak sedikit sama, kita pakai ketebalan yang 4 ya. Oke, 3. Oke, ini 4 ya. Oke, teman-teman, segini kurang lebihnya. Nah, terus kita tambahin yang off-nya ini. Oke, sama, kita masukin aja teks off. Off. Terus kita agak miringin sedikit gitu. Oke, nah di sini kita pakai juga dari Open Sans saja. Nah, dari Open Sans terus kita gedein, kita kasih bold. Karena ini warnanya ini kita kasih warna putih. Kita kasih warna putih untuk teksnya. Lalu di sini kita bikin shape yang bulat ya, teman-teman. Pastikan ininya secara presisi. Kita pakai 0,56. Panjang setiap sudutnya kita kasih warna hitam juga. Dan di sini gue pastiin ini harus ada di paling atas. Kalau misalnya teman-teman lebih enak, kemarin gue sempat infoin gimana caranya teman-teman untuk mempermudah selection menggunakan apa namanya, ini nih, selection pen gitu. Kalau misalkan kalian belum nonton ya, tonton dulu aja videonya. Klik di kanan atas ya, nanti ada suggestion. Jadi untuk teman-teman bisa lebih tahu lagi gitu, oh gimana sih caranya lebih mudah gitu untuk bikin atau arrange objek itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita kopas aja, kopasnya biar cepat dan biar rata. Control Shift lalu tekan. Nah, di sini pindahin aja ke sini. Oke. Nah, PowerPoint infographic. Nah, oke, di sini udah ada kurang lebih sama lah ya, emang nggak begitu presisi karena memang dari segi font juga kayaknya beda. Oke, kalau misalkan kayaknya ini warnanya bukan putih deh bang di situ. Oke, teman-teman bisa tinggal klik save yang bulat ini atau misalnya zoom ya. Kalau nggak ini, klik save yang zoom ini, lalu klik juga sama ininya apa, teksnya. Nah, teman-teman masuk ke save format, pilih merge save. Nah, di sini teman-teman bisa subtract aja. Jadi ketika ini ya udah dia berubah jadi putih tuh kan, kayak gini. Oke, jadi dia akan warnanya ini akan mengikuti dari background atau objek yang dia ada di belakangnya. Nah, ya singkat katanya adalah transparan lah ya gitu. Nah, di sini kita coba grouping dulu. Terus pastiin ini dia ada di tengah biar lebih enak. Nah, sekarang kita tambahin untuk ini, data visualization is popularnya bla 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 bla. Tapi biar kita lebih simpel, kita pakainya teks lorem ipsum aja. Oke, teks yang default, jadi lebih mudah lah ya gitu. Kita gak usah ribet-ribet banyak nulis, banyak ketik, ya udah kita tinggal kopas aja ininya, teksnya masukin ke PowerPoint kita. Oke, ini teman-teman gua hanya ngasih lihat bentuknya aja ya, bentukannya kurang lebih sama gitu, secara bentukan aja gitu. Tapi secara warna, komposisi warna atau yang lainnya mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman sendiri sebenarnya gitu. Ini adalah defaultnya lah dari gua gitu, buat teman-teman coba lah nanti gitu. Nah, ini oke, kita udah masuk sini. Oke, ini anggaplah sama lah ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang bawahnya ini, mulai kita desain dan konten. Oke, di sini kita tambahin aja teks tulisannya design.
Oke, kita pastiin ini di bold, terus juga ini rata tengah. Ini gue pilih untuk open sans. Nah, kita gedein ya di angka 24. Gedein di angka 24, terus kita bikin ininya lebih tight. Kalau misalkan mau kayak gini, very tight, kita bikin very tight aja. Terus kita bisa control shift, terus drag. Di sini konten ya tadi kalau nggak salah, konten. Oke, nah setelah itu kita bikin garis titik-titik ini. Kita bikin garis titik-titik ini teman-teman, gue selalu bilang bahwa ini nggak akan sama persis, tapi setidaknya secara apa, secara looksnya sama lah ya komposisinya, dan untuk cara bikinnya sama sih. Untuk selebihnya teman-teman itu sendiri yang bisa apa namanya, mengembangkan lah ya. Oke, kita masuk ke ini, kita pilih yang lain ini biasa untuk ketika supaya bisa rata, teman-teman bisa klik shift aja terus tekan, udah ini akan rata, kan lurus lah ya, ke atas kan lurus. Nah di sini warnanya kita ubah jadi warna hitam, sorry. Oke, di sini kita ubah warna hitam atau mungkin lebih mudah lah ya warna ini ya, warna abu gitu, abu tapi rada agak gelap. Oke, widthnya tetap sama, terus kita dust type nya kita pilih yang ini kita pilih round, ini kita pilih round juga. Oke, ini dust type nya mungkin kayak gini, itu bisa teman-teman tergantung dari teman-teman sih, kira-kira maunya dibuat seperti apa gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Kita ambil sedikit gambaran buat apa, buat kontennya gitu. Kan kita tambahin apa, dari desain kita coba mulai dari chart style ini. Oke, kita duplicate aja ini biar lebih cepat, tulis saja chart style. Nah ini kan terlalu gede ya teman-teman, bisa dikurangin aja, misalkan 16 atau 14 deh. Terus ininya kita bikin normal aja, jangan loose, sorry kita bikin normal aja. Di sini bold, terus di sininya nggak usah di bold lah. Oke, nah sudah masuk sini kita tambahin yang lorem ipsumnya biar sama nih, ada tulisannya gini buah chartnya. Oke, sorry kita gini aja biar gampang, gini aja. Oke, gue pilih ini, lalu kita hapus aja ininya biar nggak terlalu panjang. Udah kayak gini. Oke, sorry ininya kita sorry gue masih pakai shift lagi. Nah kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya nih. Gini teman-teman, untuk teman-teman kalau misalkan mau bikin chart itu sebenarnya gampang ya, karena memang udah terakomodir sih semuanya di PowerPoint ini. Teman-teman tinggal masuk ke menu insert, pilih chart, tadi itu kita pilih yang pie. Nah di sini kita pilih yang pie. Di sini nanti akan ada beberapa series, kita bikin 3 series saja biar sama kayak contohnya. Ini kita delete, kita mainnya di persentase, kita coba 75%, terus misalkan ini di 15% gitu ya. Oke, ini di 10%. Nice, kayak gini kurang lebih. Oke, nah di sini gimana sih caranya dapetin kayak gini gitu yang memang kosong gitu. Nah di sini teman-teman tinggal hapus aja yang salesnya kali ini, delete, terus ininya juga delete, jadi deh lebih kayak gitu. Nah kalau misalkan warnanya tadi teman-teman pengennya warnanya enak dilihat gitu ya, kayak gimana sih gitu biar lebih enak dilihatnya gitu bang gitu. Bang gue siapa, bang-abangan loh gitu. Kurang lebihnya teman-teman gampang sih sebenarnya ya. Nah di sini teman-teman tadi masuk ke colors.co, tinggal pilih aja biar misalkan senada nih, gue pengen senada nih dari mulai warna ini nih misalkan. Oke, nah teman-teman tinggal pilih chartnya, terus di sini masuk ke save,
format save, terus copy paste warnanya. This is good gitu loh ya. Kita udah nggak usah pakai line, sini juga nggak usah pakai line. Kita masukin lagi warnanya tadi ini, masukin warna yang ini untuk ini biar apa sih namanya, untuk komposisi warnanya biar selaras gitu ya, biar enak dilihat gitu ya. Nah ini yang untuk yang abu-abunya kita sama no line, terus pilih juga untuk warna paletnya yang mana, misalkan yang ini. Oke, masuk lagi. Nah oke, nah jadi secara warna itu selaras lah ya, kurang lebih sama kayak ini, hampir selaras. Nah gimana sih cara, kalau ini kan nggak ada yang di highlight ya, kalau menurut gue harus ada yang di highlight ketika memang ada poin ini nih, yang garis ini. Jadi gue mungkin akan highlight yang persentasenya tinggi ini. Oke, caranya ya menurutku sih cuma tambahin shadow aja, jadi dia yang lebih stand out dibandingkan sama yang lainnya kayak gini. Dan ini jadi lebih stand out lah ya gitu. Atau kalian mau pakai efek apapun terserah. Oke, nah sekarang kita masukin ininya, poinnya untuk garisnya itu. Nah oke, sampai gitu aja. Nah kita pastiin secara proporsinya enak dilihat ya gitu. Untuk ininya apa, line seperti apa gitu, kita pakai warna hitam, kita pakainya 0,25 aja, nggak usah terlalu tebal gitu. Warnanya warna hitam, terus hitamnya nggak terlalu hitam itu. Oke, ini juga, ini terserah lah. Tapi supaya ada titiknya di bulatan itu, bagian arrow type nya teman-teman pilih yang ini. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita tinggal tambahin aja di sini flag-nya, kira-kira mau bentuknya apa sih ya, terserah teman-teman. Misalkan mau bentuknya gue ambil flag yang ini aja deh, yang bentuknya nggak usah ribet-ribet lah ya gitu. Kita masukin ini kita zoom aja kalau teman-teman mau lebih enak dilihatnya. Nah di sini ini kita no line aja lah ya gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai line juga ya terserah sih, itu sih bebas sih, maksudnya tergantung dari teman-teman sukanya kayak gimana gitu ya. Nah di sini gue kasih warna yang agak ini flagnya, atau mungkin nggak terlalu kelihatan ya, gue kasih warna putih deh. Udah, gue mengalah dengan background gue mungkin gue kasih warna yang lebih catchy. Nah seperti ini. Nah hijau ini kita pakai warna putih. Terus ya udah, di sini kita tinggal tambahin aja gitu. Ctrl D atau duplicate. Di sini misalkan 20% deh. Misalnya yang tadi 75% ya sebenarnya. 75%, terus di sini ya udahlah, ini teman-teman mau bikin bold atau enggak juga nggak masalah ya sebenarnya. Yang penting secara visualnya enak gitu, sama teman-teman dilihatnya kayaknya bagusan bold ya, atau misalkan ini bagusannya biasa aja ya, is okay gitu. Itu tergantung teman-teman juga gitu. Gue balik lagi untuk keseluruhannya secara finalnya ya tergantung teman-teman mau dibuat seperti apa. Nah setelah gitu, oke, ini udah selesai gua rasa. Untuk yang pie-nya kita kasih label pie chart. Oke, di sini untuk chart yang pie udah selesai kita buat. Nah selanjutnya kita masuk ke yang pictorial chart. Pictorial chart ini sebenarnya teman-teman bisa masukin icon aja sih, yang lebih mudah ya menurut gua. Misalkan icon, klik insert terus pilih icon. Seperti biasa kalau misalkan teman-teman butuh untuk apa namanya, untuk ngelihat gitu ya, maksudnya kayak gimana sih caranya. Yang awalnya mungkin gue kan langsung step-stepsnya langsung gue coba cepetin gitu, karena sebelumnya udah gue infoin juga, jadi teman-teman bisa cek di video gue sebelumnya ya. Oke, ini kita coba masukin mana lagi ya, ini deh ya. Oke, insert, ini ada 3 yang gue masukin. Nah
mungkin emang beda ya sama yang tadi gitu, tapi gue pengen di sini ada step by stepnya gitu, agak berbeda gitu ya, agak berbeda lah dari yang memang yang kita jadiin contoh, tapi ya secara ini tujuannya sih sama sih. Oke, kalau gue ini aja deh biar gak makan tempat. Oke, nah seperti ini kita kasih warna yang beda-beda aja di sini teman-teman. Misalkan dari mulai warna ini, terus warna ini kan makin gelap ya, makin gelap, terus warna ini. Oke, kita bikin nah kayak gini aja. Oke, terus sama sih kita kasih poin juga nih, yang mana misalkan pictorial artnya, pictorial chartnya mau yang mana, masuk sini. Nah itu kita pilih udah 75%, kurang lebih gitu. Shift terus shift sama kontrol, terus teman-teman tinggal drag kira-kira mau gimana. Oke, di sini kita udah selesai pictorial chart. Nah sebenarnya kalau misalkan mau gambar yang lebih variatif, teman-teman bisa juga sih, gampang, teman-teman bisa masuk ke flaticon.com. sorry.com. Oke, ini udah ada. Nah di sini teman-teman bisa cari people misalkan, dan gue saranin seperti di video gue sebelumnya, teman-teman itu bisa coba download file formatnya adalah SVG gitu ya teman-teman, yang SVG ini supaya warna-warna ini secara detailnya teman-teman bisa ganti gitu, bisa rubah. Kalau PNG itu ya udah tok gitu aja gitu, paling teman-teman bisa main di brightness ataupun yang lainnya supaya warnanya bisa agak sedikit berubah, misalnya jadi putih atau jadi hitam, cuman sekedar itu aja kalau misalnya teman-teman main brightness ya. Nah kita lanjut lagi, kita masuk ke line chart ini. Line chart ini juga nggak perlu sih teman-teman ngambil dari flat icon atau dari yang lainnya gitu ya, teman-teman tinggal pilih insert lalu pilih chart dan pilih untuk yang area. Nah yang area ini teman-teman terserah pilih yang mana, tapi kalau yang menyesuaikan yang tadi kita pilih yang ini, yang kedua. Oke, yang stack area kita pilih oke, nanti dia akan muncul. Nah di sini kita nggak usah terlalu banyak, enggak, kita tambahin seriesnya ya, satu lagi ya, jadi ada 3 series gitu ya. Oke, kita tambahin aja misalkan secara ini beda lah ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya udah jadi. Kalau misalkan memang semua sama kayak itu ya, sama kayak tadi, lu tinggal hapus chartnya, lu tinggal pilih ini hapus untuk angkanya gitu ya, juga lu tinggal hapus, terus yang series ini juga lu tinggal hapus. Atau misalkan mau di repositioning ya terserah, kalau misalkan di repositioning, karena kan di sini ada pilih, oh enggak ada deh, ini kita hapus aja gitu, sorry gue salah lihat berarti. Nah supaya ini biasa aja kan gitu, supaya lebih cantik kelihatannya gitu, kayak ini itu gimana sih, ya udah teman-teman tinggal cari aja sama kayak tadi di colors.com, teman-teman cari palet yang memang paling tepat buat teman-teman gitu ya. Kira-kira mau palet yang mana sih, gue coba bakal pakai palet yang ini ya. Oke, copy yang paling gelap dulu, gue taruh di yang paling bawah. Dengan caranya sama ya teman-teman, pokoknya teman-teman perhatiin aja step by step dari video sebelumnya juga udah ada ya. Dan di sini gue coba kasih lihat ke teman-teman beberapa step lagi yang memang mungkin lebih membantu gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu sorry nggak ada lain kan ya. Oke, ini nggak ada juga. Ini kita kasih warna yang lebih muda kan, ini kita biasa more colors, terus kopas hexnya. Oke, ini warnanya udah. Terus kita mau biar lebih asik juga nih, secara ini detail kan semuanya secara kotaknya itu berwarna gitu ya. Nah di sini teman-teman tinggal tambahin aja. Di
Sini klik yang ininya, ini terus pilih, terus colors ini no line, terus colorsnya pilih. Misalkan yang mau lebih, kan kalau itu lebih tua ya, kalau gue pakai lebih mudah. Ini jangan yang standar tapi yang custom. Teman-teman bisa hexnya, bisa copy paste kode hexnya. Oke, nah seperti ini deh teman-teman jadinya kurang lebihnya. Oke, nah ini kita hapus saja, nah biar nggak kelihatan untuk line-nya ya. Nah kayak gini deh jadi kurang lebihnya. Oke, kayak gitu. Ini sebenarnya pendetailan cara bikin chartnya aja sih buat teman-teman gitu. Nah di sini kita udah selesai chart yang ketiga, yaitu namanya line chart ya. Oke, nah seperti ini. Nah ininya ya udah teman-teman tinggal kopas aja. Tadi juga gue udah kasih tahu kan untuk cara bikinnya seperti apa. Jadi nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu pusing-pusing. Semuanya tergantung teman-teman sih sebenarnya. Teman-teman mau bikin kayak gimana, mau sebagus apa gitu. Mungkin gue mah biasa aja, tapi teman-teman bisa mengembangkan jadi lebih bagus itu pasti sih menurut gue. Kita coba ini agak sedikit pinggirin biar lebih enak juga. Nanti kayaknya akan lebih besar gitu. Nah kita lanjut ke bar chart yang keempat. Bar chart yang keempat ini sama teman-teman, udah intinya sama. Gue pun nggak perlu ngasih tahu lagi lah ya kalau yang ini ya, karena memang sebenarnya sama aja teman-teman. Nah kita kasih kategori 4 kategori ini. Oke, udahlah, udah cukup. Secara data kita nggak perlu isi, ini seperti biasa sama kayak tadi. Kategorinya udah hapus, ini lo hapus, semuanya lo hapus. Oke, sorry, yang hapus. Oke, ini cukup, kita kecilin biar sesuai sama size yang tadi. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Nah oke, udah seperti ini. Kita tinggal pilih yang chartnya ini biar lebih dekat gitu, biar lebih enak, biar nggak terlalu jauh-jauhan gitu kayak lagi berantem. Nah kita tinggal pilih ininya apa, kategorinya chartnya, terus pilih yang ini. Untuk series option, gap weight nya teman-teman kurangin aja biar lebih dekat. Oke, kayak gini. Misalkan gue pengen 30% aja deh biar nggak terlalu jauh gitu ya, udah kita pakai 30% aja seperti itu. Nah di sini untuk pewarnaannya terserah, misalkan teman-teman mau highlight yang mana nih, yang kecil deh misalkan. Ya udah, kalau gue sih biasanya pakai ini supaya lebih enak ya secara struktur, warnanya juga kelihatannya sesuai gitu. Tapi gue langsung aja ini, dan kita mau highlight yang ini nih, yang kecil misalkan. Kita mau highlight ya udah kita pilih itu satu aja, terus warnanya kita bedain. Nah kayak gini. Jadi ini yang kita highlight gitu teman-teman dari presentasi kita. Kira-kira poin apa sih yang sebenarnya teman-teman mau kasih gitu. Udah deh audiens, kayak gitu. Ini jadi kita udah jadi yang bar chart. Banyak banget chat ya. Oke, sip. Yang bar chart udah jadi, so kita masuk ke yang font ini. Oke, kita kasih garis dulu sebagai pembatasnya kayak tadi. Oke, cukuplah ya segini. Nah ini gua kayaknya akan kelebihan. Nah di sini ya udah tadi line-nya kita samain aja, gak usah ribet-ribet intinya, biar lebih cepat juga videonya, biar teman-teman juga langsung implementasiin aja gitu daripada cuman lihat-lihat doang gitu, kayak bete aja gitu kan lihatnya. Nah sebenarnya mudah teman-teman untuk yang bikin ini. Ini kan kalau di Zoom tuh sebenarnya ini ada arsiran-arsiran gitu ya, di yang memang poin yang banyaknya. Nah kita coba bisa juga gitu sebenarnya sama pakai pie chart tadi. Mungkin gue nggak perlu mulai dari awal, kita tinggal duplicate aja karena teman-teman juga udah lihat how to nya gitu, gimana sih cara bikinnya biar lebih enak. Kita kayak gini aja, terus warnanya kita nggak usah ganti lah ya biar cepet. Nah ini yang paling gede ini, misalkan yang mau kalian arsir itu yang mana, yang gede deh kita biar kelihatan. Di sini kalian tinggal pilih di yang
fill and line-nya. Fill and line-nya teman-teman tinggal pilih pattern fill yang tadi, misalkan arsiran yang ini banyak itu, terus tinggal kasih warna deh, belakangnya warna apa. Nah gitu kan, arsirannya warna apa, warna putih, udah selesai gitu. Itu jadinya akan ada yang di highlight yang di arsir ini. Terus gimana sih cara untuk ini ya, kasih data label aja kan, yang tadi kan cuma satu, ya udah satu itu aja, ini kita hapus gitu, kita hapus, atau misalkan ini yang aja yang hapus nih gitu kan, karena ini ada dua deh, karena misalkan ini 79% nih, ini kita gedein aja, terus kita naikin aja fontnya. Nah ini gitu, kita bikin bold, udah deh, misalkan fontnya turunan deh, kegedean. Oke, kayak gini. Nah sorry, nah selesai deh, 75% gitu. Terus ininya series ini kayak gimana sih untuk kategori-kategori ininya, mungkin ya udah tinggal di show aja itu yang kategorinya. It's a simple things bro gitu, easy bitsy little squeezy. Kalau kata orang barat sih gitu ya, gue nggak ngerti sebenarnya artinya apa. Oke, nah di sini kita samain lah, tulisannya adalah font gitu ya. Kita kopas biasa font. Rasa kalau yang ini sih gak perlu gua samain juga sih ya, maksudnya kayak ya udahlah gitu, so what gitu loh. Ini juga nggak penting karena memang semuanya juga ya teman-teman tahu lah cara untuk membuat seperti ini gitu loh. Nah kayak gitu. Oke, sorry nggak pakai ini. Kalau misalkan teman-teman mau pakai shape yang gue nggak suka yang kotak atau apa, ya teman-teman bisa pakai ini, ya udah gitu kayak gini. Pastiinnya seperti biasa, pastiin untuk shape-nya itu presisi. Sini misalkan warnanya mau warna apa, pakai eyedropper aja biar sama misalkan gitu. Oke, tinggal tulis deh misalkan sans serif gitu, open sans misalkan gitu kan. Udah tinggal teman-teman repositioning aja biar enak gitu dilihatnya. Oke, nah di sini kita coba kecilin aja, ini nggak usah terlalu gede. Ini udah, kita mulai memperbaiki satu persatu gitu ya. Udah, kita misalkan maunya bulat gitu ya, sebagai pertanda per kategorinya, ya boleh aja, tergantung teman-teman maunya dibuat kayak gimana. Oke, di sini gua tambah lagi gitu, misalkan mau 2. Oke, itu selesai gitu. Ini selesai untuk yang ini ya, yang pie juga sebenarnya. Oke, kita kasih garis lagi, kita masuk ke yang berikutnya teman-teman. Kita duplikat aja seperti biasa, kontrol ya. Sorry, ini harus dideketin nih, sesuai banget. Inilah salah mencet gua guys. Oke, ini harus agak dipanjangin. Nah oke, sip. Kayaknya offset ya, kegedean ya yang ininya ya. Nah ininya nanti, tapi enggak sih, kayaknya bisa sih, bisa. Kalau enggak gua coba untuk lebih pinggirin, mungkin secara positioning enggak ini ya, enggak sorry. Nah oke, ini mungkin ya udah gue panjangin aja nih, ribet banget. Kamu gini deh, sip. Oke deh, enter, sip. Ini gue pindahin sini, ini gue pindahin sini. Oke, mantap. Nah kita lanjut lagi ke arah, mungkin gue pengennya ke bawah dulu kali ya, ke bawah dulu atau ke samping dulu nih, kayaknya ke samping dulu deh, ke ini nih, countries feature gitu. Countries feature ini ya gampang sih sebenarnya ya, pada dasarnya teman-teman tinggal tambahin chart aja. Ini tuh kita infografik tuh kayak main chart aja sih teman-teman ya, biasa insert terus chart, tapi pilihnya adalah teman-teman bisa pilih poin yang bar ini
nih teman-teman pilih yang pertama, yaitu yang cluster bar. Nah yang cluster bar, oke, yang cluster bar ini sendiri ini ada beberapa seriesnya ya. Kita main di kategori aja, seriesnya kita satu. Mungkin ini secara kategori biar kelihatannya lebih gede, kita coba buka ini. Oke, kita pakai berapa kategori ya? Kita pakai 8 kategori aja. Misalkan Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Bali, dan Padang misalkan ya. Oke, kan ini 80, 75, ini 90, 88, 67, 98, ini 5 atau misalnya 70 juga. Oke, nah udah jadi seperti ini, kita tinggal samain ini nih. Oke, nah gimana caranya untuk si teks ini tuh bisa masuk gitu ya, dalam artian kalau iya teman-teman tinggal hapus aja, hapus ini juga teman-teman tinggal hapus, terus ya udah di sini seriesnya juga hapus, ini juga hapus. Nah, tadi balik lagi teman-teman main di ini series option, gapnya itu bisa diturunin sekitar, misalkan kita coba turunin di angka 30%, coba turun di angka 30%, terus kita kecilin aja. Oke, misalkan segede gini kan ya. Oke, di atasnya ada tulisannya nggak sih? Ada countries feature. Oh itu countries, kalau kita mainnya kota ya. Countries feature, city feature aja. Oke, tekan shift, terus teman-teman tinggal drag supaya supaya rata lah ya untuk positioningnya ketika dipindahkan. Oke, warnanya kita samain aja, misalkan ini begini, karena kita kan akan ada satu lagi tuh di situ untuk tambahannya. Untuk warnanya kita selarasin aja semuanya pakai warna ini misalkan. Oke, nah di sini teman-teman tinggal nambahin nama-namanya aja sih gitu ya, nama kotanya misalkan tadi Jakarta. Oke, Jakarta, kita coba kita zoom aja untuk memudahkan kita dalam melakukan editingnya, pakai OpenSense seperti biasa, atau ya terserah sih mau Calibri juga it's okay lah, itu mah bukan masalah ya. Maksud gua kalau teman-teman mau pakai Calibri ya udah nggak masalah, itu selera teman-teman aja. Misalkan kita bold aja, terus kita kasih warna putih biar lebih ke highlightnya lebih kerasa ya, karena kan hitam. Kalau gue sih lebih, tapi kalau misalkan mau hitam biar sama kayak ininya ya boleh juga. Ini sorry gue hapus dulu, nggak kelihatan. Kasih warna hitam, terus kita duplicate aja one by one. Oke, duplicate semua supaya oke. Jakarta, Bandung ya tadi, Bandung, terus Bogor. Oke, biar lebih enak secara tata letak atau ininya kita samain aja. Bogor, Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, Bali, Semarang, Padang. Beda ya, beda nggak apa-apa. Karena gue lupa tadi apa aja.
Ini kita repositioning biar sama rata. Oke, terus kita mau pakai tambahin ini nih, ya gampang sih sebenarnya, gampang aja gitu. Teman-teman tinggal tambahin aja di sini kayak duplicate, ya udah nih lurus-lurusin aja nih, kan segini aja lah. Udah, ini tadi beda lah ya sama data yang tadi lah ya. Oke, sip. Pastiin ini lurus aja sih sama apa, sama penulisan kotanya nih, tiap kotanya, atau dari segi apa, dari chartnya ukuran. Oke, nah di sini kita tinggal ganti aja 80, misalkan ini 90, tadi 78, ini 85, misalkan 88, ini 78, 79 deh, misalkan ini 80 udah. Nah ya udah, habis itu teman-teman tinggal tambahin ini supaya ada line-nya kayak gini, ya teman-teman tinggal tambahin line aja gitu. Udah tuh ya, yang gini nih ya, lurus tuh. Oke, teman-teman tinggal kasih warnanya menyesuaikan misalkan gitu ya, enggak tinggal duplicate seperti biasa, tinggal duplicate terus ya udah, kecilin aja, kecilin terus sampai sekiranya memang secara ukuran sih sesuai ya gitu. Sorry, nah misalkan kayak gitu. Udah, teman-teman lakukan hal yang sama di di beberapa ininya, beberapa poinnya. Oke, terus sebenarnya emang kalau misalnya ya bikin PPT doang rigid, tapi ya asik lah, ini tuh sama aja kayak teman-teman desain gitu. Kalau misalnya teman-teman suka desain grafis kan gitu, yang udah expert tuh, kalau gue sih kan enggak. Ya kurang lebih sama lah secara kesulitan gitu, karena memang ujung-ujungnya teman-teman harus kreatif juga gitu, maksudnya mikirin juga how to gimana sih caranya untuk bisa lebih kelihatan enak gitu ya. Udah selesai, kurang lebih sama kayak ini. Oke, kayak gitu teman-teman. Terus berikutnya ini word cloud ini gimana sih cara bikinnya? Word cloud ini gampang banget teman-teman cara bikinnya. Oke, kita slicing dulu, kita tambahin ini apa line-nya. Oke, ini font ini kita tulisannya adalah theme, tulis theme atau ya udahlah word cloud aja lah ya, supaya teman-teman tahu itu tuh ini word cloud untuk pencarian apa gitu. Ini biasanya buat menentukan bahwa misalkan di sosial media nih teman-teman, topik apa sih yang benar-benar related dengan misalkan bisnisnya teman-teman, atau dengan apa namanya, dengan akunnya teman-teman dan lain-lain lah ya, seperti itulah. Nah, untuk bikin word cloud ini teman-teman gampang banget, tinggal search aja sih di Google word cloud. Sorry, word cloud, nanti dia akan ada. Nah, kita pakai ke wordcloud.com aja. Nah, di sini kita pakai lagi yang Lorem Ipsum ini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman main data sih biasanya untuk data ini tuh udah ada gitu ya di teman-teman gitu. Nah, di sini kita bikin ininya apa?
word listnya misalkan apa kayak gitu-gitu bisa teman-teman di sini gitu, play, terus size nya kecil aja, kita nggak usah gede-gede, terus gap size nya 0, save nya mau dibikin kayak gimana nih, kayak gini misalkan cara workload nya, atau tar kok ini doang sih, orang Epson doang sih, sorry oh gitu, gimana sih, sorry. Nah ini kayak gini, dia lama juga ya ngeluarin ya. Oke, ini udah kayak gitu, terus size nya udah, save nya udah, max nya, temanya udah, misalkan temanya lebih ke gelap ya, oh iya ke terang, sorry, warnanya cara background gue coba untuk yang ini, backgroundnya gue bikin ini, terus fontnya biar lebih enak, open sans juga biar sama teman-teman. Oke, terus ini kurang lebih kayak gini, terus ya udah teman-teman tinggal file, terus save as image aja, png, udah save. Nah di sini kan teman-teman tinggal drag aja gitu, drag ke sini, udah deh. Ini kita coba buat crop dulu, kita crop, kita kecilin, udah sip, kita crop, terus warnanya misalkan kan ini, kalau ini dari ini hitam semua ya, udah kita bikin hitam aja. Ini sebenarnya bisa diatur di tadi ya, tapi bisa kalau misalkan mau lebih enak atau lebih cepat, gue sih lebih di sini format picture, terus picture correctionnya secara preset untuk brightnessnya ini lo kurangin aja, udah jadi hitam semua, jadi minus saja, minus 100. Udah deh, jadi deh workload. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan mau ada word cloud-nya gitu ya. Oke, lanjut lagi ke yang berikutnya. Kita ke key info ini. Nah, ini pasti akan jadi panjang banget. Akan jadi video yang cukup panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau skip silahkan aja, karena misalkan oh yang ini chart ini kan udah nih tahu caranya, ya udah skip aja. Cuman gue masih belum ngasih apa namanya sorry ngasih loopingannya gitu, bisa teman-teman bisa lompat kemana gitu, itu belum gue ini, karena jujur ya gue masih belum begitu banyak ini, karena udah lama banget gue nggak update tentang YouTube. Tapi mungkin kedepannya akan gue lebih enak lagi lah buat teman-teman dalam nonton, lebih memudahkan lagi, so makanya tetap terus dukung channel ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke kontennya. Di sini ada key infonya tulisannya ya udahlah, kita kopas aja gitu, kita duplicate aja dengan cara yang sama, terus kita masukin ini adalah angka 0 atau misalkan angka atau ini ya, atau angka atau huruf O, sorry, angka mulu. Oke, di sini kita pakai yang open sans saja. Mungkin secara ini nggak akan begitu sama, tapi kurang lebih ini akan menggambarkan kan seperti apa ke teman-teman. Nah di sini gue masuk ke text option, ininya filenya oke lah, kita tambahin ini line, kita kasih warna yang sama, lalu secara ketebalannya kita tambahin misalkan 5 atau misalkan 3 deh, nggak usah 5. Nah kayak gini, ini seperti ini teman-teman, kita gedein. Nah oke, setelah itu kita masukin shift yang ini rectangle, teman-teman masukin secara ini, kita bisa lihat seperti apa.
Oke, untuk warnanya sorry untuk warnanya gua ubah dulu. Untuk warna teksnya kita kasih warna yang cerah. Oke, sorry lainnya juga sama, kasih warna yang cerah. Begitupun ini ya, karena kan tadi ada persentasenya. Nah kayak gini. Oke, terus kita duplikat aja deh seperti biasa ininya nih segini misalkan, atau misalkan mau lebih panjang lagi gitu ya, itu bisa banget. Sorry misalkan mau lebih panjang lagi itu bisa. Nah kayak gini, ini kita kasih warna yang abu-abu ini gini. Oke, di sini misalkan lo mau kurangin boleh, lo panjangin juga boleh. Nah kayak gini, terus kita kasih persentasenya tadi 33% misalkan. Oke, kita samain aja 33%, isi kan. Wah ternyata kayak gitu doang ya bikinnya. Ya memang gampang sih teman-teman, gampang banget. Teman-teman bakal jadi lebih hebat juga sih dari gue kalau misalkan teman-teman memang mau ya. Nah di sini udah deh tuh, tinggal kita tambahin save nya juga deh gitu. Kita kasih yang kayak gini deh nih, biar kayak sama kayak kunci. Ini lainnya biasalah hilangin, terus warnanya eyedropper aja pakainya. Sorry salah ngedrop sini. Nah udah deh, duplicate biasa. Nah ini panjangin, kelar. Oke, kurang lebih jadi kunci sama kayak ini. Nah gitu teman-teman, untuk ngebuat key info ini. Oke, key info ya kita tulisnya ya, biar sama lah, biar similar sama yang atasnya. Terus kalau bikin ini ya udah, ngapain kita ribet-ribet untuk bikin itu gitu ya. Ya udah kita masukin aja yang ininya apa, tulisan inilah, kita duplikat aja nih. Persona 5.1 nya misalkan teman-teman mau di highlight ya, karena sebagai satu poin yang mau disampaikan gitu ketika di meeting atau di presentasi teman-teman. Nah di sini ya udah, kalau misalnya mau tambahin save ini ya udah teman-teman tinggal tambahin aja. Ya udah tuh kan, gampang kan gitu. Maksud gue tuh itu enak lah buat teman-teman buat bikin apa juga. Sebenarnya PowerPoint yang 3 gini, gue pakai PowerPoint 365 ya, dan ini memang cukup mengakomodir semua kebutuhan gue terutama gitu. Jadi cukup bagus dan cukup enak. Oke, kalau lebih seperti ini kita kasih warna-warna yang lucu-lucu. Oke, ini kita kasih yang warna merah misalkan gitu. Oke, ini kita no line, ini warna ini deh. Nah gitu teman-teman. Oke, ini key info udah selesai. Terus kita lanjut ke base color. Base color ini sebenarnya ya sama aja sih, ini kayak positioning buat teman-teman aja sih, dalam artian kira-kira referensinya dari data yang gue buat itu bagusnya dibikin chart yang mana ya gitu. Sebenarnya sih itu aja, nggak ada yang lain sih. Base colornya kita pindahin ke base color. Oke, ini sip. Nah terus kita masukin ini kita kasih file lagi aja. Filenya misalkan mau banyak ya udah terserah nih. Oke, tapi gue minum dulu ya, agak sedikit aus dari tadi ngomong mulu. Aduh,
Ini gue kayak live streaming ya, udah lumayan 1 jam gitu. Oke, gue tambah lagi ini misalkan mau 10 gitu. Merah, misalkan ini warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, putih, hitam. Udah, kita pakai 8 aja, gak usah banyak-banyak. Oke, sip. Sorry. Duh, ini udah malam, gue kayaknya agak error nih. Hitam, putih. Oke, ini 8 aja deh, gue delete aja. Oke, kayak gitu. Terus ini 2, misalkan 1, 6, 5, 7. Oke, kayak gini lah kurang lebih jadinya gini. Samalah kita kayak tadi, ini hapus aja, sini hapus juga, terus ya kecilin proporsinya, sesuaikan sama kebutuhan. Oke, kita biar nggak ribet gitu loh. Oke, tinggal kayak gini, udah deh tuh. Nih, jadi kan secara ininya warnanya ya udah, nggak usah pakai line aja, yang lain udah gitu. Untuk warnanya ya silahkan teman-teman pilih sendiri deh, kira-kira mau warna kayak gimana, karena ini banyak banget untuk pewarnaannya. Misalkan warna putih, terus ini warna biru, ini warna, ya udahlah, ini udah kayak gini tuh gitu. Terus gimana caranya supaya ada ini gitu, ya udah, ya kan tinggal tadi ada the labels kayak gitu, ada the labels. Nanti secara persentase atau secara angkanya akan muncul, karena gue tadi secara asal-asalan lah ya input angkanya, jadi gak perlu kita masukin juga. Oke, so terus kita masuk ke navigational iconography. Nah, ini yang agak sedikit rigid sih sebenarnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini teman-teman harus punya waktu yang cukup banyak sih, kalau misalkan memang mau bikin sesuatu yang oke lah ya secara visualnya gitu. Emang ini karena agak sedikit makan waktu tapi asik buat gue. Navigational infographic. Oke, kita tulis juga navigational infographic. Oke, sorry, kita pakainya uppercase semua. Ini kita turunin, sip. Sorry, ini semuanya. Oke, nah sambil ngerokok kali ya, karena memang kan panjang banget nih kontennya, masa gue nggak boleh sambil ngerokok. Oke. Lebih enak aja. Oke, kita langsung aja samain kayak ini. Oh iya, seperti biasa gue mengingetin kalau misalkan video ini nggak ada editingnya sama sekali. Oke, so kalau banyak suara-suara aneh ya udahlah, yang penting isi kontennya itu insya Allah berguna buat teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Gue terlalu banyak klarifikasi nih, kayak bikin satu kesalahan gitu terus harus klarifikasi terus. Oke, kita masuk ke insert, terus masuk ke chart, teman-teman masuk di line aja, masuk line, terus ini oh no, iya udah ini aja, terus kita oke. Ini ada banyak line. Nah, di sini teman-teman bisa pakai 1 atau lebih line ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau, gue nggak mau pakai chart ini gitu loh, gue mau pakai chart gitu, misalkan gue pengen ada gak sih yang lebih simpel gitu, ya udah teman-teman tinggal di sini aja nih kayak gini.
Nah, di sini teman tinggal edit point aja, connector type mau kayak gimana gitu, misalkan kayak gini. Itu bisa lah teman-teman lakuin gitu. Tapi gue lebih menyarankan teman-teman menggunakan ini karena nantinya secara datanya akan benar-benar presisi kan. Di sini teman-teman harus masukin datanya ya. Tapi mungkin secara seriesnya ini satu persatu, misalkan ya ini kan hitungannya misalkan per tanggal lah ya atau berapa gitu. Kita buat aja agak banyak kayak segini. Oke. Kita bikin ininya 5 6 7 6 5. Oke, sip. Udah, kita close itunya, terus kita hapus ini beberapa dari mulai lainnya, terus juga ini kita zoom out. Ini kita hapus nih kategorinya kita hapus, seriesnya juga kita hapus, dari sini kita hapus, terus kita kecilin, sesuaikan sama proporsinya di sini. Kayaknya kok lu garisnya nggak sesmooth ini sih bang gitu. Oke, kita kasih smooth ya gitu. Itu ini sebenarnya ya dari bikin datanya gitu, dibikin kayak gini ya, kalau gue kan datanya asal jadi nggak terlalu ini, terlalu pas ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ini seriesnya, format data series, atau misalkan di sini dulu deh. Nah, smooth line-nya kita bikin line smooth gitu. Atau oke lah, gue bikin ini deh, lebih enak deh, biar bagus. 5 8 5 8 5 8 5 8. Nah, kayak gini. Nah, sama kan sebenarnya. Oke, di data edit lagi, gue kasih 6 lah ya. Oke, ini jadinya kayak gini teman-teman. Kecilin aja, kita panjangin ininya, kita turunin deh. Nah, secara lainnya di sini kan udah kelihatan tuh teman-teman mau kayak gimana gitu. Gue lebih seneng kalau misalkan gue bisa edit manual lah ya gitu. Saya ini edit manual, misalkan ini and raw type nya kayak gimana kan kayak tadi ini. Nah gitu, lebih kayak gini. Terus warnanya kita kasih warna hitam, ininya kita kasih 2 aja kayak gitu sih. Udah, kita duplikat aja nih, kita duplikat. Ini sebenarnya kan sama aja ya, maksud gue tuh secara ini sih sebenarnya sama aja sama yang bawah juga gitu. Alah, sorry ini, terus juga duplikat lagi, kurang lebih sama ya. Ini pembuatan ini tuh sama, yang beda itu ya udah mau line atau mau botnya atau gitu. Ini sebenarnya tinggal tambahin, kalau mau line ya udah gini. Nah, udah teman-teman tinggal kasih warna juga nih, warna hitam juga, terus ininya 2 biar sama. Udah send to back aja kayak gini, kurang lebihnya sama kayak gini. Terus tinggal ditambahin elemen-elemen lain gitu ya, elemen api. Send to back, terus warnanya misalkan mau warna ini online, terus juga duplikat lagi ya. Sorry, ini kita duplikat, ini kita duplikat, udah kita send to back aja. Udah deh,
kurang lebih kayak gini. Terus kalau misalkan mau ada persentasenya kayak tadi, kayak di sini, teman-teman tinggal tambahin persentasenya aja. Yang ini deh kita duplicate. Oke, kita duplicate terus pilih di sini. Misalkan di sini juga, sorry. Ini juga, di sini juga. Oke, kurang lebih kayak gitu navigational infografiknya. Oke, kita sudah hampir mau selesai nih, tinggal 3 lagi nih. Nah, kayak gimana ya kira-kira? Ini kayaknya lo jauh lebih gampang ya. Ini gampang banget dari sectionnya ini gitu. Sebenarnya ya sama dari yang kayak awal gitu, secara step by stepnya. Dari beberapa langkah awal yang udah pernah kita lalui, asik, yang udah pernah kita coba tadi. Oke, ini, nah ini kita masuk ke section. Oke, dari section ini sendiri buahnya udah kita tambahin. Misalkan mau ada sub kategorinya atau sub judulnya atau apalah ya itu namanya, boleh tinggal tambahin. Udah, kalau ini mah ya udah ngetik aja kira-kira apa gitu, kan average gitu ya, average. Terus gue maunya pakainya apa, monster size nih, udah nonton tinggal save terus gini. Oke deh, average. Terus tinggal kasih apa di sini, teman-teman tinggal kasih line juga yang tadi, atau misalkan kasih save kayak gitu. Udah deh, jadi deh. Ini line, terus teman-teman misalkan pakai warna ini, ya udah gitu. Oke, number of section sebenarnya ya udah ini. Sorry, ini deh. Sip. Ini informasi ke grup, ungroup aja. Oke, tulisannya kita samain aja ya, number of section. Saya pakai ini. Number of section. Oke, kan gue nggak akan sepresisi ini juga karena banyak ya ini perintilan ya, asik bahasnya perintilan. Ini sorry ini ada per infografik. Lu tinggal kontrol D aja, kontrol D. Oke, ini misalkan, nah per dikit, ini infografik. Oke, kita pakai ini aja deh, OpenSens. Oke,
terus kita kasih line. Oke. Kasih warna ini, terus juga kita naikin ininya. Sip. Nggak sama sih, betul, emang nggak sama ya, secara ini emang nggak akan terlalu sama. Oke. Terus ini sebenarnya kayak gitu, nggak perlu ribet, nggak perlu inilah ya, karena memang dari gue pun udah pernah ngasih tahu caranya untuk beberapa part. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi gitu nyari, oh ini gimana caranya, ini gimana ya, ini gimana ya gitu. Kalau ini kan gue juga nggak bikin secara rapih ya gitu, karena gue pengen agak lebih cepat juga buat teman-teman, supaya lebih enak aja gitu ya, cepet dalam artian teman-teman bisa mengimplementasikannya cepat. Jadi gue juga mencoba untuk menyesuaikan aja supaya uh, secara informasinya itu udah ke deliver lah ke teman-teman gitu, ke kalian gitu. Oke, kalau lebih kayak gini. Nah, gue belum ngasih ini yang lain ya, sorry. Oke, kurang lebih gini lainnya. Nah, kita tambah lagi line di sini karena tinggal dua, berapa sini, 3 lagi ya sebenarnya. Oke, ini kurang dekat. Oke, ini kurang dekat, ini juga, atau mungkin ininya ya terlalu kesini. Oke, gua lebih rapatkan lagi supaya secara ininya enak pas. Oke, ini teman-teman kita masukin lagi sini. Nah, yang ini sih gampang ya, credit source ini ya teman-teman bisa ngambil langsung aja sebenarnya dari yang tadi apa gue bilang itu. Gue jadi lupa kan, padahal gue yang ngasih tahu ya. Oke, nah sini tinggal ngambil dari flat icon. Sini teman-teman bisa ngambil di sini misalkan books ya kan, tadi contohnya adalah books atau buku. Oke, kita nggak perlu pakai icon buku yang sama juga lah ya gitu. Ini kita langsung download aja yang PNG nya biar lebih cepat. Sini untuk PNG nya, sectionnya. Oke, nah kan ini tinggal tambahin lah yang kayak gitu-gitunya teman-teman, udah gue kasih tahu, dan itu hal yang basic lah ya, dan kayaknya nggak perlu gue kasih tahu juga gitu, cuman gue udah tahu gitu. Nah udah deh, ini kan tadi quotes ya, quotesnya ini laptop gue mulai lowbat, emang harus cepat-cepat. Udah tinggal sih mungkin quotes ya gitu sih. Bukan quotes sih tapi kayak
tampilannya atau apapun itulah ya, nanti teman-teman bisa dimasukkan. Nah, misalkan pakai quotes kesayangan gue, creative man is motivated by the desire not to be and to beat other. Kurang lebih itu. Itu ini kutipannya Pak, takutnya salah. Nah, kurang lebih seperti ini sih teman-teman, kalau kutipan literasi benar-benar pakai kutip ya. Oke deh, kayak gini kurang lebih teman-teman. Jadi sini teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini. Ini kita melakukan atau membuat kontennya berdasarkan dari Google ya, dari infografik Google kita cari referensi yang memang nggak begitu sama, tapi seenggaknya ini cukup ngebantu teman-teman buat ngebuat kontennya atau ngebuat konten yang bisa teman-teman gunain di PowerPoint-nya teman-teman, kayak gitu sih teman. Oke, so mungkin nggak usah lama-lama lagi karena emang videonya udah terlalu lama teman-teman ya. Jadi sampai sini aja untuk pertemuan kita atau video kali ini ya. Mudah-mudahan meskipun videonya lama, teman-teman bisa benar-benar detail mengerti cara untuk membuat infografis di PowerPoint. Dan sorry mungkin emang secara outputnya ini nggak begitu bagus banget gitu. Jujur gue pribadi pun ngeliatnya memang secara komposisi warna dan lain-lain memang masih nggak sesuai, karena memang tujuannya adalah bukan gimana ini matching atau bagus gitu, tapi gue lebih pengen teman-teman itu tahu cara membuatnya itu seperti apa gitu. Jadi untuk pengembangannya silahkan teman-teman lakukan gitu, maunya seperti apa, karena memang referensi itu banyaknya dari luar gitu. Karena gue bilang bahwa gue pun enggak sepenuhnya mempunyai ide sendiri, tapi gue melakukan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu teman-teman. Oke, so akhir kata gue akan selalu mengingatkan teman-teman untuk gue minta tolong banget, please banget subscribe lah, masa nggak di subscribe sih gitu ya, bantu gue untuk bisa lebih makin semangat untuk bikin video yang mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman, dan sampai ketemu di video berikutnya, and see you.